Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elviana Sari Brutadigan SPD, peserta pelatihan dasar CPNS 2021, Angkatan 56, Kelompok 4, Golongan 3 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas di unit kerja. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah sebagai seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, lalu apakah yang termasuk dalam nilai-nilai publik? Yang termasuk dalam nilai-nilai publik yang pertama adalah 1. Mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik. Maksudnya di sini, kita lebih memilih kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua adalah menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, kita seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga adalah adil dalam memberikan pelayanan publik. Maksudnya di sini, sebagai seorang pegawai negeri sipil dan sebagai seorang pelayan publik, kita harus adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat adalah sikap dan perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pemerintahan. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bagaimanakah cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? 1. Kepemimpinan. Lingkungan kerja yang akuntabel dimulai dari atas ke bawah. Kepemimpinan bisa dilaksanakan dengan cara menjadi contoh bagi orang lain atau lead by example. 2. Transparansi. Keterbukaan dalam komunikasi sangat mempengaruhi lingkungan kerja yang akuntabel, dimulai daripada kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. 3. Integritas. Menjunjung tinggi dan mematuhi segala peraturan yang berlaku adalah ciri dari integritas. Disiplin waktu di saat berangkat dan pulang kerja adalah salah satu contoh bukti dari integritas seorang pendidik. 4. Tanggung jawab. Mengerjakan dengan sungguh-sungguh amanah yang diberikan adalah bentuk dari tanggung jawab. Sebagai seorang guru agama Kristen, yang menjadi tanggung jawab saya adalah membentuk dan mengajar peserta didik sehingga menumbuhkan iman dan takwa mereka kepada Tuhan yang Maha Esa. 5. Keadilan. Keadilan harus dipelihara dan ketidakadilan harus dihindari. Sebagai seorang pendidik, bentuk keadilan adalah dengan cara memberikan hak setiap siswa tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, dan lain sebagainya. 6. Kepercayaan. Keadilan yang kita berikan kepada peserta didik menghasilkan kepercayaan orang tua untuk mempercayakan kualitas pendidikan anak mereka ke tangan pihak sekolah yang harus kita jaga dan kita usahakan sebagai seorang pendidik. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan harapan dan kapasitas. Oleh karena harapan saya yang besar untuk peserta didik, maka saya juga harus memperbesar kapasitas saya dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan. 8. Kejelasan. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran adalah salah satu contoh untuk mendapatkan kejelasan tentang apa tujuan dan hasil yang ingin dicapai. 9. Konsisten. Dengan cara menjalankan tugas dengan komitmen yang kuat, sehingga tercipta pendidikan yang berkualitas dan bersih. Nah, demikianlah video penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas di unit kerja yang bisa saya buat. Sekian dan terima kasih.